urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI? Jawabannya yaitu urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya metode pembelajaran. Artinya, dalam mengajar PAI, seorang guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Dengan pemahaman tentang sumber belajar PAI berbasis multimedia, calon guru PAI dapat memperkaya metode pembelajaran mereka dengan menggunakan multimedia seperti video, audio, animasi, dan gambar. Kemudian yang kedua, mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Maksudnya, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar dengan secara visual, auditori, atau kinestetik. Dengan menggunakan sumber belajar PAI berbasis multimedia, calon guru PAI dapat mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Misalnya dengan menggunakan video atau audio dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran. Maksudnya adalah penggunaan sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar jika materi PAI yang disediakan itu dengan cara yang menarik dan beragam. Hal ini dapat membantu calon guru PAI menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Dengan demikian, memahami urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia, calon guru PAI akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PAI mereka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswanya. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan dasar teori-teori pendidikan psikologi yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu ada beberapa teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia. Di antaranya, yang pertama, teori kognitif. Maksudnya, teori ini menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Menurut teori ini, multimedia dapat meningkatkan pemrosesan informasi siswa dengan menyajikan informasi melalui berbagai kanal sensori seperti visual dan auditori. Multimedia dapat membantu siswa membangun representasi mental yang lebih baik tentang materi pembelajaran dan memperkuat pemahaman mereka. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori keterlibatan kognitif. Maksud dari teori ini yaitu bahwa keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran akan meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Misalnya, seperti video, animasi, dan simulasi yang dapat membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Multimedia dapat memfasilitasi interaksi sosial melalui fitur-fitur seperti forum diskusi online, kolaborasi, jaringan sosial. Dengan melalui multimedia, siswa dapat berinteraksi dengan sesama, berbagai ide dan pengalaman, serta belajar dari perspektif yang berbeda. Kemudian, teori yang keempat yaitu teori konstruktivis. Dalam teori ini, bahwasannya siswa itu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui konstruksi mental mereka sendiri. Multimedia itu dapat membantu siswa dalam proses konstruksi pengetahuan dengan menyajikan informasi dalam berbagai format dan memberi kesempatan untuk eksplorasi dan eksperimen. Kemudian soal yang nomor 3, berikut adalah 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam. Yang pertama ada Muslim Pro. Keunggulan dari aplikasi ini adalah menyediakan berbagai fitur terkait dengan praktek keagamaan Islam seperti jadwal adzan, arah kiblat, Al-Quran digital, dan panduan ibadah. Aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang doa-doa harian, pengingat waktu, sholat, dan artikel-artikel yang terkait dengan agama Islam.
Kemudian kelemahan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini itu versinya itu premium yang membutuhkan pembayaran. Selain itu, ada beberapa penggunaan melaporkan adanya kesalahan dalam jadwal adzan atau arah kiblat yang ditampilkan. Kemudian yang kedua itu ada Al-Quran digital. Keunggulan dari aplikasi tersebut menyediakan akses yang mudah untuk membaca dan mendengar bacaan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Aplikasi ini juga memiliki fitur pencarian ayat, penanda, dan tafsir Al-Quran. Beberapa aplikasi Al-Quran digital juga menyediakan fitur menghafal Al-Quran. Kemudian, kelemahan dalam aplikasi ini itu membutuhkan koneksi internet untuk mengakses beberapa fitur atau mendownload terjemahan dalam Al-Quran. Selain itu, ada banyak aplikasi Al-Quran digital yang tersedia, sehingga memilih aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dapat menjadi tantangan. Kemudian, aplikasi yang ketiga, ada hadis Bukhari Muslim. Keunggulan dari aplikasi ini adalah bahwa aplikasi ini itu dapat mudah diakses untuk membaca koleksi hadis yang terkenal seperti hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian hadis yang berdasarkan kata kunci dan penanda. Beberapa aplikasi juga menyediakan penjelasan atau tafsir hadis. Kemudian kelemahan dalam aplikasi ini yaitu aplikasi ini membutuhkan koneksi internet. Selain itu aplikasi ini. Kemudian soal yang nomor 4 itu saya mengambil dari jawaban nomor 3. Saya mengambil aplikasi Muslim Pro. Dalam aplikasi Muslim Pro ini siswa dapat mempelajari praktek keagamaan Islam seperti jadwal adzan, arah kiblat, Al-Quran digital, dan lainnya. Yang pertama itu ada jadwal adzan. Jadwal adzan pada aplikasi Muslim Pro itu siswa dapat mempelajari waktu-waktu sholat yang tepat dan mengatur waktu ibadah mereka. Hal ini membantu siswa memahami pentingnya menjalankan ibadah sholat sesuai dengan ketentuan waktu. Kemudian yang kedua itu aplikasi Muslim Pro itu terdapat Al-Quran digital. Dengan adanya Al-Quran digital, siswa dapat mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dapat menghafal surat-surat dan memperdalam tentang ajaran Islam. Kemudian ada panduan ibadah. Dalam aplikasi ini siswa dapat mempelajari cara sholat, cara doa-doa harian, terus cara artikel yang terkait tentang pembelajaran PAI seperti referensi.